Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Akodena cine kodang, asadung saduna cine, cine kadariang danena, sacena alikawadinan ti. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kebohongan kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati. Kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Pemimpin puja bakti, para bapak, ibu, saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, pada kesempatan minggu hari ini kita punya satu kesempatan yang baik, yang mana kita dapat bersama berkumpul melakukan puja bakti dan juga punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah berada di tahun 2017. Dan tak terasa juga, sebentar lagi juga Xinjia. Memang waktu hidup yang kita jalani, kalau kita renungkan, waktu hidup kita ini rasanya cepat sekali. Dengan seiringnya waktu, tetapi ada hal yang berbeda. Apa yang berbeda? Yang berbeda adalah perubahan perilaku manusia itu sendiri. Dulu kita, orang Indonesia, dikenal sebagai orang yang punya budaya ketimuran, yang ramah, yang sopan, yang gemar membantu. Tetapi dengan berjalannya tahun yang semakin bertambah, nilai-nilai ketimuran sudah mulai pudar. Tentu kita menjadi bagian dari masyarakat, melihat fenomena ini, seringkali juga merasa khawatir, merasa takut. Apalagi saat-saat belakangan ini, menjelang pesta demokrasi, banyak hal-hal yang kadang-kadang membuat sebagian dari kita ini jadi was-was. Takut gimana kalau kenapa-kenapa. Memang dalam akhir-akhir ini memang kekerasan, sikap tidak peduli dengan yang lainnya memang mulai bermunculan. Bahkan ada di sekitar kita. Kekerasan, kemudian sikap menjatuhkan satu sama yang lainnya, iri hati, membuat kita menjadi tidak bahagia, membuat kita jadi tidak damai. Apalagi Bapak Ibu,
Belum lama ini saya ngobrol-ngobrol. Entah benar dia ngomong atau salah, saya juga kurang tahu. Dia bilang begini, Bante, sebentar lagi ini masuk tahun baru. Ya memang, tahun baru, ayam, api katanya. Memang kenapa? Kalau ayam dan api kan jadi... Ya saya kan jawab begitu. Bukan begitu Bante. Ayam itu serakah, api itu terbakar. Apakah nanti di tahun ini orang yang serakah akan terbakar? Atau keserakahan itu yang akan terus membakar? Ya saya juga bingung kalau ditanya begitu. Tetapi Bapak dan Ibu, memang apakah ada kaitannya atau tidak? Memang zaman-zaman terakhir ini semuanya mudah terbakar. Makanya saya sarankan, jangan bakar petasan. Kenapa? Ini sekaligus saya ingat. Ketika Bapak dan Ibu membakar petasan, puluhan makhluk mengalami ketakutan. Burung-burung semalam tidak bisa tidur. Saya punya peliharaan anjing. Anjing pun ketakutan. Kita merasa bahagia dengan petasan yang kita nyalakan. Tapi kita tidak pernah berpikir berapa banyak makhluk yang menderita oleh perilaku kita. Maka kalau Anda punya duit lebih, mending disumbangkan untuk pembangunan yang ada di sini. Daripada terbakar menimbulkan ketakutan. Ketakutan yang Anda tanam akan kembali kepada Anda. Jangan karena kepengin senang, kemudian Anda melakukan perilaku begitu. Burung-burung pada tidak bisa tidur. Saya sendiri yang bukan anjing, bukan burung, saya juga tidak bisa tidur. Mungkin yang menyalakan bisa senang, tetapi di sekeliling kita merasa takut. Maka jangan tambah-tambahi dunia yang keras, dunia yang kejam, dunia yang menakutkan. Jangan Anda tambah-tambahi dengan suasana yang menakutkan. Saya sekaligus ngajak irit supaya tidak boros-boros. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, memang kekerasan ini memang sangat dekat dengan kita. Apakah zamannya tua atau bagaimana? Tidak hanya kekerasan di dalam masyarakat, tetapi juga kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan di dunia pendidikan. Siswa-siswa pada tawuran. Bahkan siswa-siswa yang wanita yang dikenal siswi-siswi itu juga sama. Temennya sendiri juga dihajar. Sudah merambah di mana-mana kekerasan. Apa jadinya kalau di sekeliling kita ini penuh dengan kekerasan? Kita jadi takut. Kita jadi khawatir. Anda mau pergi jalan-jalan, hati Anda jadi tidak tenang. Maka ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi kita. Padahal kita semua ini ingin hidup damai dan bahagia. Meskipun hidup kita sederhana, kalau suasananya damai dan bahagia, itu sudah cukup. Daripada hidupnya melimpah, tetapi pergi kemana-mana tidak aman. Naik mobil takut kepala, bawa motor takut tidak bawa pulang. Memang bisa beli, tapi tidak tenang. Itulah yang terjadi. Perlu kita ketahui memang egois. Sikap mementingkan diri sendiri memang kadangkala menjadi bagian dari kehidupan kita. Kadangkala kita mau menang,
Kadang kata kita mau di atas, tetapi pahamilah, semua orang itu pingin bahagia. Kita pengen jadi nomor satu, tetapi ingat, di sekitar kita juga ingin bahagia. Jangan semata-mata kita pengen jadi yang lebih atas, kemudian kita menggunakan segala cara. Padahal apa yang kita dapat, tidak ada yang kekal. Kedudukan, kekayaan, semua ada batas waktunya. Anda kaya, Anda punya menduduki jabatan tinggi sekalipun, ingatlah, kehidupan ini tidak kekal. Memang kalau kita menjabat jabatan tinggi memang tidak mati, tidak sakit. Kalau kita kaya, apakah tidak meninggal juga? Tetapi kita jadi umat Buddha memang boleh kaya, tapi jangan sampai diingat, jangan sampai kita menggunakan hal-hal yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena apa yang kita tanam akan kembali kepada kita. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, memang kita semua punya cinta kasih. Anda punya cinta kasih. Tapi cinta kasih sekarang itu berbeda. Karena cinta kasih sekarang itu baru cinta maka dikasih. Kalau kamu kasih, saya baru cinta. Memang punya kan? Tetapi cintanya cinta kontrak. Kontrak itu ada ikatan. Apa yang kamu berikan kepada saya akan cinta sama kamu. Tapi kalau kamu tidak memberikan, jangan harap cinta dariku. Kan kejam sekali kan? Itulah yang terjadi di dalam kehidupan saat ini. Orang bisa nyerang, kenapa? Ya dia tidak memberikan sesuatu kepada saya. Mana saya peduli dengan dia? Wong dia saja tidak pernah memberi sesuatu kepada saya. Kalau ini dibiarkan Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau ada ikatan begitu? Yang lemah menjadi lemah, yang kuat akan menjadi semakin kuat. Karena hubungan timbal balik yang salah menimbulkan timbal balik sebagai akibat yang salah juga. Semua cinta, tetapi jangan sampai umat Buddha cintanya itu kalau baru dikasih. Kasihan bapak-bapak. Bapak-bapak ini kasihan. Kenapa? Nanti ibu tidak kasihan sama bapak karena bapaknya tidak ngasih sesuatu. Nanti menderita. Memang satu kewajiban seorang suami itu memberikan perhiasan kepada istri. Tapi kalau suaminya tidak mampu, Bu, jangan kemudian dituntut, mana kewajibanmu memberikan perhiasan untuk istrimu. Pak, tidak usah stres Pak. Kalau dituntut begitu Pak, jawab, memang saya tidak bisa memberikan perhiasan materi, tetapi saya bisa memberikan perhiasan kesetiaan. Daripada kamu saya berikan tas, tapi saya juga bagi tas-tas ke yang lain juga. Perhiasan yang sangat baik bagi perumah tangga adalah perhiasan kesetiaan. Sebagai suami, setialah sama istri Anda. Karena dia mikirkan bapak. Bapak, dia mikirkan istrinya juga kan. Kalau begitu, keluarga Anda baik sekali, bagus sekali. Memang zaman sekarang ini memang kekerasan ada di mana-mana. Tetapi sebagai umat Buddha, jangan sampai ada kekerasan. Karena hidup kita ini tidaklah kekal. Hidup kita ini hanya sebentar. Apalagi yang sudah banyak bintangnya. Tahu bintangnya? Kolesterol tinggi, terus darah tinggi. Saya tidak nakut-nakutin. Itu bintang-bintang. Bintang-bintang itu ada di langit. Sebentar lagi kembali ke langit.
Maka jadilah orang yang baik. Karena orang yang baik ini sangat berguna. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, mengapa kehidupan di sekitar kita ini menjadi menakutkan, penuh dengan kekejaman, penuh dengan hal-hal yang jelek, yang buruk dilakukan oleh manusia? Sebetulnya, perilaku kejahatan apapun, dasarnya karena punya pandangan salah. Kalau seseorang memegang pandangan salah, utamanya konsep kebahagiaan. Apa yang jadi salah dari kebahagiaan? Yang jadi salah adalah menganggap tentang kebahagiaan itu menjadi tujuan yang paling utama. Sehingga apa? Ketika kita berpikir kebahagiaan adalah tujuan yang paling utama, kadangkala kita menjadikan kebahagiaan sebagai prioritas. Kadangkala kita lupa apa yang telah kita lakukan. Kita mengejar kebahagiaan dengan cara-cara yang buruk. Kenapa? Karena kita pikir orang hidup kan pengen bahagia. Ya cara bahagia ya seperti ini. Maka Anda harus definisikan kembali apa itu bahagia. Kalau Anda salah mendefinisikan bahagia, Anda salah dalam berperilaku. Kalau definisi bahagia Anda salah, perilaku Anda jadi salah. Saya sering bercerita kepada orang-orang yang punya kebiasaan suka mancing. Dipikir dengan mancing itu bahagia. Maka para umat Buddha yang masih gemar memancing, berhentilah. Kenapa? Memancing memang membuat Anda sabar. Tetapi apakah Bapak Ibu nanti kehidupan mendatang pingin tenggorokannya tidak bisa ngomong? Kenapa? Itu kalau orang mancing, kailnya nyangkut ke leher. Kalau sudah nyangkut ke leher, akibatnya seseorang lahir di alam sekarang ada kaitannya di alam sebelumnya. Kalau sekarang menderita, tidak mungkin ujian diberikan, tidak mungkin. Anda menderita sekarang karena akibat sebelumnya. Maka jangan sampai kita berpikir bahagia itu dengan cara yang tidak benar. Maka yang masih suka mancing, berhentilah sekarang. Kenapa? Kalau sudah nanti tidak bisa ngomong, jangan panggil Bante untuk doakan. Bante ini tenggorokan saya kok sakit, kasih obat itu kok ya masih sakit, semua obat radang tenggorokan ditelen, kenapa masih sakit kok masih nyantol? Kalau Sang Buddha bisa lihat, kamu nih mancing. Maka jangan dibiasakan, jangan sampai kita punya pemikiran tentang bahagia itu dengan cara yang buruk-buruk. Apalagi bahagia selain tadi, dengan pergi ke tempat-tempat yang tidak jelas. Misalnya kepala pusing. Terus pergi ke yang jualan minuman keras. Kalau es batu sih tidak apa-apa. Di situ Bapak dan Ibu itu sudah salah. Jangan pikir Anda pengen bahagia dengan cara yang salah. Anda menderita. Perilaku Anda penuh dengan kekerasan nantinya. Jadi yang menyebabkan kita melakukan kekerasan atau kita menjadi korban kekerasan karena punya pandangan salah. Pandangan salah dalam kehidupan. Kalau pandangan salah itu muncul, jadinya adalah keserakahan. Maka kadangkala di antara kita ini mengartikan bahagia itu kalau bisa mendapat sebanyak-banyaknya. Kalau kita bisa dapat, maka kita bahagia. Itu adalah pandangan salah. Masalahnya apa? Kalau Anda tidak dapat, Anda jadi benci. Makanya Anda perlu definisikan kembali, bahagia itu tidak serta-merta selalu mendapat. Maka kekerasan di mana-mana, kenapa?
Karena dia pikir, saya harus dapat, saya harus bisa mencapai posisi tertentu. Maka dia gunakan banyak cara. Yang benar dijatuhkan, yang salah karena temannya sendiri dianggap benar. Kenapa? Karena berpikir nanti saya dapat. Kan seringkali begitu kan kita. Tidak apa-apa lah, salah-salah sedikit nanti dengan berdana kan bisa dihapus. Mana bisa? Hanya bisa dikurangi, tidak bisa dihapus. Ya sekarang kan jadi mafia Bante. Nanti saya jadi biku lah. Biar kelar urusan Bante. Kan imbang Bante. Iya kalau Anda sempat. Baru daftar. Malam tidak nafas lagi. Jadi jangan sampai kita membenarkan keburukan. Jangan sampai berpikir begitu. Memang berpikir begitu ideal, tetapi itu tidak pasti. Saya sering ketemu orang-orang yang begitu. Tidak apa-apa lah Bante, curang-curang dikit, tidak apa-apa. Saya udah bikin planning kok sama istri saya. Saya nanti usia 50, saya mau jadi biku kok. Sekarang tidak apa-apa lah Bante. Salah pikiran seperti itu. Kalau Anda pengen nanti jadi biku, sekarang dipersiapkan paraminya. Kalau paraminya tidak cukup, ya tunggu kelahiran akan datang. Sekarang tidak punya harapan. Makanya menjadi umat Buddha, jangan punya pemikiran bahagia itu kalau mendapat. Ibu juga begitu. Jangan pikir saya akan bahagia kalau Bapak bisa belikan tas untuk saya. Saya akan bahagia kalau Bapak ya bisa ganti mobil saya. Ya bahagia kalau Bapak bisa belikan baju untuk saya. Bapaknya kasihan. Karena yang datang ke biku tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak Bu. Jadi yang cerita keluh kesah itu tidak hanya ibu-ibu Bu, jangan GR. Bapak-bapak juga banyak juga, cerita juga. Ada yang datang, sedih dia. Datang ke wihara, sedih waktu saya di sana, sedih dia. Ya kelihatan lah wajah sedih sama wajah ceria itu kelihatan kok. Dengan wajah murungnya datang. Saya tahu juga, baru datang, minum Pak. Karena suasana lagi agak galut gitu. Terus kemudian dia datang suruh minum. Cerita. Cerita apa? Tidak kuat dengan istrinya. Karena tuntutannya terlalu besar. Kemudian sabar Pak. Ya ngomongan saya kan ya sabarlah. Nah, Anda punya duit juga mau kasih tahu apa? Anda punya juga kan? Ya begitu aja. Sabar Pak, ya namanya proses. Ya rezeki kan siapa tahu ada. Besok datang lagi bapaknya. Terima kasih Bante. Loh ya kenapa Pak? Sekarang saya dapat pinjaman. Waduh. Padahal kemarin saya tidak bilang untuk pinjam-pinjam itu tidak ada dia. Saya hanya bilang sabar kok. Wah kemudian dia minjem. Kemudian dia bisa belikan istrinya sesuatu. Selang 2 minggu datang lagi. Kemarin sudah dibelikan barangnya Bante. Sekarang nuntut isinya. Ya bahasanya balik lagi. Kan tidak punya duit saya. Balik lagi. Ya sabar Pak. Terus setelah itu tidak muncul lagi. Tidak tahu kemana. Maka jangan sampai ibu-ibu. Jangan sampai berpikir bahagia itu. Kalau dapat kasihan bapak-bapaknya. Sama juga kalau orang menikah juga sama. Jangan sampai menuntut, saya sudah nikah sama kamu, apa dapatnya? Jangan berpikir begitu. Hidup kita ini sebentar. Hidup kita ini tidak kekal. Sampai kapan kita bertahan hidup, kita tidak tahu. Wong kemarin ada orang yang saya ajak bareng baca parita aja, esok harinya malah dibacain parita kok. Maka jangan sampai hidup kita jadi umat Buddha, jangan sampai kita menderita oleh pemikiran bahwasanya bahagia itu kalau mendapat. Apalagi kalau ekonominya tidak bagus, nanti hidupnya tidak bahagia. Kalau tidak bahagia kira-kira datang ke wihara tidak? Mestinya datang.
mestinya datang. Kalau tidak bahagia, mestinya datang. Karena kalau datang ke wihara, Bapak Ibu bisa memperoleh dhamma. Kalau Bapak Ibu memperoleh dhamma, hatinya tentram. Karena harta apapun di dunia ini tidak ada yang bisa membandingkan dhamma. Karena untuk memperoleh dhamma, Pangeran Siddhartha meninggalkan keluarga, istana dan segalanya untuk dhamma. Bapak Ibu tidak punya harta, tidak apa-apa. Yang penting punya dhamma. Jangan sampai miskin. Udah miskin tidak punya dhamma. Aduh, kasihan sekali. Makanya kalau lagi susah, ingat ke wihara. Kalau lagi seneng, juga ingat juga. Juga ingat juga, jangan sampai dua-duanya. Kadangkala aduh Bante, saya ndak enak ke wihara. Kenapa? Saya ndak bisa berdana. Dana itu sukarela kok. Kalau Anda suka, pasti Anda rela. Kalau Anda ndak suka, ya ndak rela. Dan tidak ada di pagar depan ditulisin, ndak punya dana tidak boleh masuk. Ndak ada kok. Maka tidak benar kalau Anda menderita kemudian Anda tidak datang ke wihara. Apalagi di sini setiap hari Rabu, Kamis, Jumat ada meditasi. Saya perhatikan makin hari pesertanya makin banyak yang tidak datang. Aduh, sayang sekali. Padahal sekarang Pak Bu, kebutuhan pikiran sangat penting sekali. Makin hari kalau Anda tertekan, pikiran negatif naik, darah Anda ini isinya negatif, darah negatif diputar ke seluruh tubuh Anda, jadinya penyakit dalam tubuh Anda. Maka sebelum sakit, setiap hari Rabu, Kamis, Jumat datang. Meditasi sangat penting bagi Anda. Nah, kalau Anda tidak serakah, hidup Anda akan bahagia. Anda tidak akan menimbulkan kekerasan dan damai hati Anda. Demikian pula yang menyebabkan orang benci. Karena kebencian. Kenapa bisa benci? Karena tidak tercapai apa yang diinginkan. Dan pahami Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya harapan tidak tercapai, jangan benci. Tidak ada sesuatu yang ada di alam manusia ini gampang terkabulkan. Karena Anda ada di alam manusia. Kalau di alam dewa Anda kepengen apa bisa. Alam manusia Anda harus berjuang. Kalau gagal, tidak apa-apa. Tidak usah benci. Kalau rugi, tidak apa-apa. Rugi banyak, apalagi tidak apa-apa juga. Berusaha. Kalau pikiran kita tidak benci, hidup kita jadi damai. Hidup kita sebentar kok. Sekarang usia kita berapa coba? Sadar enggak? Sekarang usia kita berapa coba? Mungkin ada yang 50, ada yang 60. Kalau sudah 60 kira-kira tinggal berapa lama? Bante saya target 100. Memang mungkin? Paling 70. Kalaupun 80 itu 10 tahun bonus tidak bisa kemana-mana, tidur di ranjang itu. Maka jangan sampai kita benci terlalu lama. Kekerasan merajalela karena menyimpan kebencian. Maka sebagai umat Buddha, meskipun tidak tercapai harapannya, tidak usah benci. Santai aja. Maka Sang Buddha selalu mengingatkan kepada kita, apa yang kita miliki, apa yang kita cita-citakan ini tidak selamanya itu bisa kita penuhi. Kenapa Sang Buddha mengingatkan seperti itu? Supaya hidup kita tidak benci. Jadi yang menyebabkan kita benci, karena kita serakah, karena kita juga tidak mencapai apa yang kita inginkan. Maka sebagai umat Buddha, hendaknya dunia sekarang kekerasan merajalela, hendaknya kita mengembangkan cinta kasih. Cinta kasih harus kita kembangkan karena ini loh jimatnya umat Buddha. Cinta kasih itulah yang menjadi pelindung kita. Kemanapun kita pergi, cinta kasih akan melindungi kita. Makanya Sang Buddha selalu mengingatkan, bahkan di Karanya Metta Sutta itu juga dijelaskan. Cinta kasih memberi manfaat yang cukup besar.
Bahkan juga dikatakan di situ cinta kasih kalau dikembangkan bisa mencapai anagami. Kamesu itu di bawah syair terakhir, ditincak anupagama silawak dasa nenak sampano kamesu winea gedang nahi jatu gabase yang punareti nahi jati, tidak akan terlahir lagi dalam rahim manapun juga. Anagami bisa mencapai anagami. Di dunia ini Anda penuh dengan kebahagiaan. Maka cinta kasih Anda latih. Bagaimana caranya cinta kasih dilatih? Caranya adalah dengan mengulang kalimat meta. Maka Pak Bu, caranya itu sederhana. Kalau Bapak Ibu di rumah meditasi, duduk yang nyaman, rileks. Kemudian kembangkan. Semoga makhluk-makhluk yang di depan saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang di sebelah kanan saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang di belakang saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang di sebelah kiri saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang di sebelah atas saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang di sebelah bawah saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang ada di rumah saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang ada di RT saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang ada di kelurahan saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang ada di kecamatan saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang ada di kota saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang ada di provinsi saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang ada di negara saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang di dunia ini bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang di segala alam semesta bahagia. Kalau Anda ulang baru 5 kali sudah 20 menit. Itu baru 5 kali. Kalau Anda ngulang 20 kali sudah 1 jam lewat, pikirannya tenang. Dan Anda keluar nyetir mobil aman. Bahkan kalau Anda salah rambu-rambu, polisi lihat Anda, lihat meta Anda udah melas. Tidak akan kena 50.000, tidak kena. Karena cinta kasih itu akan melindungi kita. Makanya umat Buddha seringkali kemudian berpikir, meta ini tidak penting lah. Penting sekali. Penting sekali bagi Anda. Kalau cinta kasih Anda kembangkan, ya, Anda bisa rasakan hari itu ke depan, sebelah kanan, belakang, kiri, atas, bawah, satu rumah, satu RT, satu kelurahan, semakin meluas, Anda semakin lebar cinta kasihnya. Meskipun haru-hara, rumah Anda tidak kena jaminannya. Kenapa? Sang Buddha itu buktinya. Ketika Nalagiri gajah yang dibikin mabuk, bikin takut warga, bagaimana Sang Buddha menaklukkannya? Enggak pakai gebuk, pakai kayu, enggak. Sang Buddha hanya mengembangkan pikiran cinta kasih. Gajah mabuk aja bisa tahu kok. Apalagi orang gajah yang tidak ngerti sekolah aja ngerti, apalagi orang yang sudah sekolah. Makanya jangan anggap sepele. Memang seringkali umat Buddha sih ditempel stiker di mobilnya. Sapi sata pawantu sukitata. Jadi jimat yang tertempel di stiker mobil, tapi di hati jadi kosong. Maka sebagai umat Buddha, kalau situasinya Anda takut, situasi belakang ini takut, di rumah pagi, ya minimal saran saya, ulangi 10 kali. Ke depan, samping, belakang, atas, bawah, satu RT, ngembang terus. Aman Anda. Aman Anda. Makanya kalau saya ke airport itu kadang-kadang umat Buddha itu nakut-nakutin saya. Hati-hati loh Bante. Bukannya bikin adem, tapi teman-teman juga nakutin saya Pak Bu. Tapi saya punya keyakinan, sebelum berangkat, kalau pagi hari saya meditasi, saya kembangkan cinta kasih. Saya punya keyakinan seperti itu. Karena cinta kasih atau meta, itu disebut sebagai raka bawana, meditasi perlindungan diri. Jadi kalau cinta kasih Anda kembangkan,
depan, samping kanan, belakang, kiri, atas, bawah, berbahagia. Bahagia. Jadi kemanapun itu menjadi kekuatan bagi Anda. Jadi jangan anggap meta itu nilainya, ya meta tidak wipasana. Kadang-kadang umat Buddha kadang-kadang nyepelekan. Meditasi Bante kok ngajari meditasi meta bawana, bukannya wipasana. Seringkali ada umat yang begitu. Meta itu kan untuk anak TK, Sabi Sata Bhawantu Sukita tadi ulang-ulang anak sekolah minggu. Kan saya sudah tua. Orang sudah tua aja bencinya tidak kurang-kurang kok. Dendamnya juga tidak kurang-kurang kok. Maka jadi umat Buddha metanya dikembangkan. Meskipun di luar Anda, ya, kalau umat yang datang ini ada 100 orang, kemudian bersama-sama mengucap latihan meta. Apalagi kalau hari Rabu, Kamis, Jumat meditasinya datang semua full. Jakarta tidak akan kekurangan meta. Kenapa? Karena suplainya ada. Karena ada yang membuat satu kekuatan power. Satu orang punya power. 10 orang 10 kali. 100 orang ya 100 kali. Bayangkan. Kalau di rumah tangga ada 4 orang. Suami istri anaknya 2. Apalagi kalau di rumahnya itu ada ngkong, ada neneknya. Ajar juga latihan meta juga. Supaya jadi 6 kekuatan. Oh bagus sekali. Dan juga meta itu kalau dikembangkan untuk anak-anak sekolah, daya ingatnya kuat. Jadi pelajarannya jadi kuat. Kenapa kuat? Karena caranya adalah mengulang-ulang. Cinta kasihnya tanpa batas, ingatannya juga tak terbatas. Bahkan dikatakan, kalau cinta kasih ini diasah terus, Anda bisa melihat makhluk lain. Kepekaan diri Anda. Masalahnya Bapak Ibu kalau meditasi itu napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, habis itu tidak tahu keluar mau kemana. Karena sudah tidur. Tapi kalau Anda latihannya meta, Anda tidak akan bisa tertidur. Pikiran Anda akan semakin tenang dan semakin luas Anda. Itulah cinta kasih. Jadi latihannya sederhana sekali. Dilatih ke depan, kanan, belakang, kiri. Ingatkan ya, arah angin ada 6. Wilayah Anda, rumah Anda, RT, kelurahan, sampai alam semesta. Itu disebut sebagai cinta kasih tanpa batas. Gitu. Pancarkan cinta kasih semuanya. Mulai hari ini dipraktekkan. Kalau seandainya tidak bawa hasil, Anda bisa datang ke saya. Karena dhamma harus dibuktikan. Setelah Anda mendengar, dhamma harus dibuktikan. Kalau ada tidak keberhasilan, Anda kalau tidak tahu alamat saya, Anda bisa Google. Ada. Kenapa? Karena saya bercerita ini supaya Bapak Ibu memperoleh manfaat. Jadi umat Buddha Anda menjadi bahagia dalam dhamma. Tidak bingung. Saya jadi umat Buddha untuk apa? Kok saya makin hari makin galau, makin tidak jelas. Makanya saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu supaya bahagia dalam dhamma. Makanya cinta kasih itu dikembangkan. Seringkali kita umat Buddha punya cinta kasih tidak pernah dikembangkan. Seperti halnya lihat makanan cuma di dalam kaca. Tidak dimakan. Apa yang terjadi? Lapar apa meraba kenyang? Lapar. Kita sudah ada makanan, tidak makan. Jadi, ya tidak kenyang. Makanya hidup kita penuh kebencian, hidup kita penuh tidak ketenangan. Kenapa? Punya makan tapi tidak pernah dimakan. Ingatnya Sabi Sata Bhawantu Sukitata kalau pas hari Minggu ikut puja bakti. Maka cinta kasih itu dikembangkan. Maka belajarlah cinta kasih. Kalau Bapak Ibu belajar cinta kasih, di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 11 dijelaskan ada 11 manfaat cinta kasih. 1. Anda tidur dengan nyenyak. 2. Anda mimpi tidak buruk. 3. Bangun tidur menjadi segar.
Maka orang-orang kota seperti Anda yang sulit tidur, meditasilah meta. Jadi sebelum tidur, meditasilah meta. Maka di dalam Karania Meta Sutta dikatakan, Ti tancara nisinoa saya noa yawatasa wigatamidu. Ti tancara selama berdiri. Ti tancara nisi duduk. Ti tancara nisinoa saya. Itu sayati itu tidur berbaring. Cara itu jalan. Titan cara berdiri, berjalan, duduk, dan berbaring sebelum terlelap. Kembangkanlah cinta kasih itu. Makanya kalau tidak bisa tidur, jangan dipikirkan, aduh sudah jam 2 ya kok tidak bisa tidur. Terus sudah tidur sebentar, kok masih 2:30 ya tidak bisa tidur. Udah, meskipun tidak bisa tidur, meta. Semoga saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk yang di sebelah kanan saya bahagia. Makhluk-makhluk sebelah belakang saya bahagia. Terus kembangkan. Meskipun Anda tidak bisa tertidur, tetapi Anda meditasi meta. Ada untung. Daripada Anda tidak bisa tidur, jadinya malah gampang marah. Makanya seringkali kalau orang tidur itu bawaannya sensitif. Makanya Pak Bu, anak-anak, kalau ibu bapaknya galak, kemungkinan semalam tidak bisa tidur. Karena orang tidak bisa tidur, efek sampingnya mudah marah. Mudah marah. Bagi yang mudah marah, berlatihlah meditasi meta. Kalau tidak bisa tidur, meditasi meta. Yang takut juga latihan meta. Situasinya takut, meta aja. Di rumah ada makhluk halus, meta aja dikembangkan. Semoga makhluk bahagia. Semakin dekat ya Bante, tidak apa-apa. Bahkan dikatakan juga di situ artinya juga ada 3 tadi. Selain kita tidurnya nyenyak, mimpinya tidak jelek, bangun tidur segar. Yang keempat, manusia mencintai kita. Manuso piyohoti. Manusia mencintai kita. Jadi tidak ada makhluk pun yang manusia yang tidak suka sama kita. Nah, nanti kalau misalnya Pak Bu suami istri di rumah kok tidak bagus, kembangkan meta. Jadi semoga makhluk bahagia. Nanti manusia mencintai. Amanuso piyohoti. Yang bukan manusia juga mencintai. Jadi banyak friendnya. Banyak temannya. Jadi Anda kemana-mana aman. Nanti kalau Anda pergi, ada maling mau datang ke rumah Anda, tidak jadi. Kenapa? Makhluk-makhluk di sana mengatakan jangan di sini. Jadi ketika kita lelah, lengah, amanuso piyohoti, yang bukan manusia akan tetap cinta sama kita. Dia tidak biarkan kita menderita. Maka para biku itu tidak usah susah. Cukup latihan meta, bisa banyak kirim makan kok. Meskipun tinggal di gunung-gunung, Bapak Ibu kalau tidak percaya, meskipun tinggal di gunung-gunung, di puncak-puncak yang jauh dari penduduk, pasti datang. Karena amanuso piyohoti, yang bukan manusia kasih tahu. Tuh di gunung tuh ada biku meditasi, datang tuh kirim nasi, ada juga. Bayangkan dari sini pergi ke Bakom, dari sini pergi ke Gunung Gelis. Kalau ndak ada makhluk-makhluk, memang Anda datang ke sana? Enggak. Makanya kalau jadi biku, ndak usah susah-susah, cukup meditasi aja. Jadi bukan meditasinya ayo kirim nasi, enggak. Enggak, meta aja. Karena yang bukan manusia itu akan mencintai kita. Bayangkan. Karena makhluk-makhluk tidak akan rela melihat orang yang pikirannya cinta kasih menderita. Bahkan yang keenam, dewa rakati, para dewa akan melindungi. Maka kalau Anda sering mengembangkan meta, kita tidak usah meminta ke dewa. Dewa malah minta bantuan. Apa yang bisa saya bantu, Bante? Tuh. Makanya Bante Sariputta, ketika Bante Sariputta mau meninggal, mau parinibbana, dewa dari alam bawah, Catu Maharajika Dewa datang. Memberikan pernyataan, Bante, ada yang bisa saya bantu? Oh, tidak. Sampai dewa yang paling tinggi, Dewa Brahma. Sampai orang tua dari Bante Sariputta bertanya, siapa yang terakhir yang cahayanya gemerlap itu? Oh, itu Dewa Brahma. Apa hubunganmu dengan Dewa Brahma?
Dewa Brahma itu ibaratnya seperti Samanera. Begitu luhurnya. Kalau orang punya pikiran cinta kasih. Dewa Rakati. Maka kalau Anda mengembangkan meta, hidup Anda tidak kesulitan. Meskipun sulit, itu pun sebentar. Jangan sampai sudah sulit, malah ngambil barangnya temennya. Lama menderitanya. Belum lama ini, wihara kebobolan maling. Dan malingnya ini pintar juga. Di Gunung Sindur itu ada wihara. Saya udah pelihara anjing-anjingnya gede juga. Saya taruh di dekat kuti. Muter. Ternyata, bukannya anjing jaga wihara, malingnya itu ngamati anjing. Anjingnya keluar, malingnya masuk. Ketika malingnya masuk, hilanglah. Dan pintar juga dia. Saya juga heran juga, ini maling kok pintar juga gitu loh. Isi gembok dikeluarkan semua. Bukannya digeraji, isinya dikeluarkan semua. Oh, hebat juga. Oh, berarti harus sering-sering dikasih meta ini. Masalahnya jarang-jarang saya tempatin juga. Jadi memang, ketika hal-hal seperti itu bisa muncul, maka meta harus dikembangkan. Kalau meta dikembangkan, saya yakin akan melindungi kita. Dewa Rakati. Maka sering-seringlah meta dikembangkan. Api, racun, senjata tajam tidak akan pernah bisa melukai Anda. Itulah kekuatan meta. Jadi kalau meta itu dilatih, Anda kemanapun aman. Makanya Sang Buddha itu tidak pernah bisa dibunuh oleh siapapun. Karena cinta kasihnya tanpa batas. Tidak ada yang bisa membunuh Sang Buddha, tidak ada. Tidak ada yang bisa melukai Buddha, tidak ada. Kalau Buddha sampai ada yang bisa melukai, yang lukai langsung ke neraka. Sudah banyak ceritanya. Ada yang menfitnah Buddha, namanya cinca. Menfitnah Buddha, langsung alam bebas. Artinya bumi tidak tahan nampung dia. Saking beratnya karma buruk, langsung ditelan bumi. Makanya kalau cinta kasih dikembangkan, cinta kasih akan melindungi kita. Selain itu, kita juga mudah konsentrasi. Selain itu, wajah kita juga menjadi terang. Wajah kita menjadi enak dipandang. Dan juga, kalau kita mengembangkan meta, ketika kematian mau datang, kita tidak bingung. Kita tidak bingung. Kenapa? Karena pikirannya penuh dengan cinta kasih. Jadi tidak mengalami kebingungan. Karena kebanyakan orang kalau mau mati pada takut. Pada takut mati, padahal mati itu pasti. Tapi semuanya takut mati. Bagaimana supaya tidak takut mati? Kembangkan cinta kasih sebagai persiapannya. Maka kalau cinta kasih dikembangkan, itu seperti naik pesawat turun. Mendaratnya. Jadi napas masuk, langsung napas keluar, set, pindah ke alam lain. Tidak ada mekap, tidak ada. Tapi kalau pikirannya gelisah, mau meninggal dia susah. Makanya kalau Anda saat terakhir kemudian sakit, ingatlah meta. Meta diingat. Semoga saya bahagia. Semoga makhluk-makhluk depan saya bahagia. Sebelah kanan saya bahagia. Meskipun jasmani Anda sakit, jangan sampai jasmani yang sakit itu merusak pikiran Anda. Memang jasmani wajar sakit, tapi pikiran jangan sampai Anda sakit. Nanti kalau meninggal, kalau kita diam dalam kondisi meta, yang ke-11 manfaatnya bisa lahir ke alam Brahma. Jadi makhluk Brahma. Yang penuh dengan kemegahan, yang penuh dengan cahaya yang gelap, gemerlap. Itulah meditasi meta. Maka Bapak dan Ibu, saudara sekalian, situasi yang akhir-akhir ini membuat dunia jadi tidak tentram, membuat jadi tidak nyaman, maka latihlah di rumah meditasi cinta kasih. Dilatih. Kalau lupa, artikelnya dibawa pulang, ditempel dekat kulkas. Jadi kalau buka lemari es, ingat tulisannya. Hati panas, saya harus meditasi cinta kasih. Jangan cuma hati panas minum air es, tapi pikirannya masih panas terus. Supaya apa? Dhamma ini bisa dekat dengan Anda.
Jadi Anda mengenal Dhamma, dapat manfaatnya. Jangan sampai Anda jadi umat Buddha bertahun-tahun, tahunnya tambah, tapi kebijaksanaannya tidak tambah. Benci terus sampai dibawa mati, rugi. Meskipun ada yang menyakiti Anda, jangan benci sedikit pun, jangan benci. Karena kalau sedikit benci, ke neraka. Neraka itu lebih panas ketimbang Jakarta kalau pas musim panas. Di sini aja panas 36 derajat, Anda udah megap-megap. Di sana, dikatakan di dalam sutta itu seperti semuanya bara api. Bayangkan kalau bara api itu menyala. Anda di sana panasnya kayak apa? Kenapa bisa jatuh ke alam neraka? Karena kebencian. Kenapa bisa benci? Karena tidak tahu. Maka seringkali saya sampaikan kepada para umat Buddha, jangan simpan kebencian sedikit pun. Jangan simpan kebencian sedikit pun. Kalau Anda simpan kebencian, penderitaan akan jatuh pada Anda. Dan kalau sudah jatuh ke alam menyedihkan, tidak ada yang bisa bantu Anda. Bahkan Anda panggil-panggil Bante. Bante, dulu kan saya suka dana makan ke Wiyarambo. Ya Bante, kunjungilah ke sini. Ya tidak ada lah. Mana mau kunjungi ke alam neraka. Ya mana mau. Dan tidak mungkin juga. Maka kalau Anda menyimpan kebencian, yang rugi adalah diri Anda. Meskipun hidup Anda penuh dengan kepahitan, ada yang merugikan Anda, ada yang mengecewakan Anda, bahkan ada yang melukai hati Anda. Sudahlah, jangan benci, dibiarkan. Bante dengan mudah mengatakan begitu, ya memang. Tapi kalau sekarang Anda tidak melatih, nanti di sana lebih sulit kehidupan Anda. Anda tidak bisa meditasi lagi, wong sudah panas kok. Mana Anda bisa meditasi? Wong kalau meditasi AC mati aja tidak bisa meditasi, apalagi di sana bara api. Mana bisa meditasi? Maka meskipun di dunia ini ada yang mengecewakan Anda, yang pernah merugikan Anda, melukai hati Anda, sudahlah. Jangan biarkan kebencian itu Anda simpan dalam hati Anda. Karena kalau sudah sampai sana, tidak ada yang bisa bantu Anda. Yang bisa memadamkan kebencian Anda adalah diri Anda. Latihannya adalah, semoga yang di depan saya bahagia, semoga sebelah kanan saya bahagia, belakang saya bahagia, kiri saya bahagia. Kalau kebahagiaan itu kita kembangkan, kebencian akan berkurang, kesehatan akan meningkat. Makanya kalau orang sering mengembangkan meta, itu awet muda. Awet muda bagi yang muda. Bagi yang tua ya awet tua. Makanya perhatikan Pak Bu, orang yang penuh kebencian ya, wajahnya itu tidak terang, redup. Hormonnya meredup, otomatis berkurang hormonnya. Rambut hitam cepat putih, kulit cepat kering. Kenapa cepat kering? Karena panas. Kalau penuh meta, berseri-seri. Sampai-sampai bilang, kok saya ketemu kemarin ya segini, kok sekarang kok segini, kok segini terus ya. Ini bukan miniatur, memang begitu. Makanya bagi yang tidak kepingin cepat tua, meditasi itu membantu Anda awet. Yang muda awet muda, yang tua ya awet tua. Artinya tidak cepat mengalami penuaan. Tapi kalau orang yang mudah stres, mudah benci, itu mempengaruhi. Kalau Anda benci meningkat ya Pak Bu, kulit Anda akan kering. Kalau kulit Anda kering, kulit Anda jadi gatal. Kalau kulit Anda gatal, Anda garuk jadi tidak tenang. Dan nanti berterus dan macam-macam. Itu ada hubungannya dengan pikiran Anda. Maka cinta kasih itu, latihlah. Kalau masih bingung, masih kurang semangat, sisihkan waktu Anda. Kalau Anda kerja pulang jam 5, 2 jam lah. Sampai sini jam 5. Jam 7 lah baru mulai meditasi kok. Ya datanglah. Karena kalau di rumah itu banyak urusan, ya nanti pulangnya agak malam-malam sedikit, tak apa-apa lah. Latihan meditasi. Berguna dalam kehidupan Anda. Apalagi Anda di kota. Di kota sangat penting meditasi. Waktu Anda habis. Sekali macet, tahu-tahu sore.
Makanya kadang-kadang saya ke Jakarta ini agak-agak males juga. Kenapa malesnya? Kalau sudah jam 7 pagi berangkat, 2 jam macet sampai kota jam 9. Ketemu orang jam 11. 11 macet pulang sampai BSD jam 2. Kadang-kadang kalau macet jam 3. Itu kalau dari pagi. Kalau dari siang tahu-tahu malam. Maka jangan sampai dimanapun, di mobil, dimanapun. Semoga makhluk-makhluk depan saya bahagia. Nanti aman. Latihlah meditasi meta. Hari Rabu, Kamis, Jumat, datanglah. Saya ingatkan terus harinya. Karena biasanya kalau kelamaan tinggal di kota besar, lupa hari tahunnya cuma hari libur. Rabu, Kamis, Jumat, di sini ada meditasi, datanglah. Ini kesempatan yang baik bagi Anda. Karena tidak ada waktu lain yang bisa Anda gunakan kalau Anda tidak punya niat untuk melakukannya. Belajarlah, berlatihlah. Karena berguna dalam kehidupan Anda. Jadi kalau kita punya cinta kasih, otomatis hidup kita damai, hidup kita tentram, hidup kita akan bahagia. Kalau di dunia ini ada orang satu yang bahagia, maka kebencian di dunia ini berkurang. Kekerasan di dunia ini berkurang. Berkurang minimal satu, yaitu diri kita. Jangan mudah marah dan benci pada siapapun. Maka Sang Buddha katakan di dalam Dhammapada, Ako dena jine kodang asadung saduna jine. Jine kadari yang danena sacena alikawadinang. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati. Dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Jadi saya cerita tidak panjang-panjang. Saya hanya memberikan semangat bagi umat Buddha. Supaya ya jadi umat Buddha tambah hari tambah bahagia. Saya tidak pengen muluk-muluk. Saya lebih senang kalau datang Bante. Hari ini saya bahagia loh Bante. Bagus. Bante hari ini saya sudah tenang pikirannya. Bagus. Daripada hari ini Bante ribut. Banyak masalah. Sedih saya. Kok makin hari bukannya tambah bagus. Makin hari tambah menderita. Maka kalau saya mendengar Bante sekarang saya bagus. Sekarang saya bisa meditasi. Sekarang saya tenang. Sekarang saya damai. Saya mendengarkan. Jadi sadu ikut senang. Tapi kalau sudah lama, bertahun-tahun ketemu, dulu masalah, sekarang masalah, sekarang bermasalah lagi. Jangan sampai Anda hidup jadi produk masalah, di mana-mana bikin masalah. Sedih. Gunakan waktu hidup dengan sebaik-baiknya, karena waktu hidup kita sangat cepat. Tahu-tahu tengah hari. Ya kan? Tahu-tahu sudah makan, siang sebentar lagi. Ya kan? Nanti baru pulang, tahu-tahu udah sore. Ya kan? Sudah sore, tahu-tahu tidur. Tahu-tahu pagi. Tahu-tahu ketemu hari Minggu lagi. Tahu-tahu sudah siang. Tahu-tahu Waisak lagi. Tahu-tahu Happy New Year lagi. Tahu-tahu kok lahir kembali. Nah, gunakan waktu Anda dengan sebaik-baiknya. Latihan meta dari yang kecil-kecil dulu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita maju dalam Dhamma, semoga kita selalu bahagia dalam Dhamma, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.